Bu, sabar ya. Ulang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Aduh. Apa coba? Kalau naik ya disapa ya ngomong ya. Disapa ngomong gitu. Oh, susah. Kamu juga. Halo, selamat malam. Wow, Islam turun dulu aja ya. Kita cari yang Kristen dulu ya. Oke. Apa ini? Syukran jazakallah ya yang 17.000 mata memandang. Halo, selamat malam. Halo. Silakan open cam-nya, Bang. Silakan open cam-nya. Bang? Iya, nah gitu dong. Anda Kristen atau Islam, Bang? Kristen. Abang mau bertanya atau mau saya tanya? Boleh bertanya gitu. Iya, tanya. Bertanya-tanya. Iya. Saya nanya siapa orang tuanya Paulus? Ada gangguan kejiwaan, teman-teman. Teman-teman, kalaunya pasien Anda lepas, jangan di rumah sakit jiwa, nggak nyambung. Nah, apa ini dinaik? Bener-bener Bang, benerin lah cara ngeletakin HP-nya gimana sih? Nggak kelihatan orangnya. Saya ngomong sama juga cuma berdiskusi. Bang, ente mau nanya atau mau? Bang, Alberto. Ada Alberto, orang tua Pak Paulus. Sama tuh Chris. Nggak jelas kau Bang. Turun apa ya? Orang serius gitu. Bang, Islam Kristen Bang. Kristen Bang. Open cam dulu lah. Silakan buka kameranya Bang. Gelap. Bang, Bang. Ya, gelap ya. Alberto ini, iya. Alberto Tuhan sepaket. Ngapain main gelap-gelapan, Bang? Durasi, ya. Buang-buang durasi kalau kayak gitu. Abang Kristen. Kristen. Open cam lah. Nanti turun dulu Bang. Nggak boleh ngerokok sama orang. Mana dia? Saya naikin lagi dia. Oke, bentar ya. Sabar ya, Bang Sito Murang. Mana nih? Sabar ya, panjang kali ini ah. Bang, minta naik Bang. Minta naik. Udahlah, yang lain dulu dah kalau kayak gitu ya. Ngerokok aja dulu situ ya. Minta naik lagi nanti. Turun sendiri juga kan? Ada. Teman-teman saya belum balas WhatsApp ya. Nanti ya. Selamat.
Aduh, 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 aduh. Yang Kristen mana yang Kristen? Berhala, iya berhala mulu. Heeh. Halo, selamat malam. Selamat malam. Bang, selamat malam. Bang. Aduh, kresek-kresek minta naik. Apa ini enggak ada yang waras semalam ini naik ah. Kita Pak. Maunya jadi berhala semua atau kayak baru naikin turun. Nih. PP Raja 4, selamat malam. Selamat malam. Bang. Astagfirullah, kenapa ini? Yang naik semua berhala. Aduh. Berhala semua. Aduh, aduh. Muter-muter. Alam. Bang. Kenapa ini teman-teman? Bisa apa? Tapi kagak mau nyahut. Tapi minta naik. Iya, akut malam ini pasiennya. Yang di YouTube sabar ya. Pada akut semua ini. Halo, Vi. Halo, selamat malam. Malam Bang Ustaz. Undang-undang ya, Bang? Ada. Bang Mikael Kristen. Iyalah, Bang. Anda mau nanya atau mau saya tanya nih? Mau nanya apa, Bang? Yakin saya nanya? Mau nanya apa? Ya, tentang masalah kekristenan. Lucu, Abang. Nanya apa yang mau ditanya? Ya makanya saya tanya dulu, apa mau ditanya ya? Boleh, Bang. Apa mau Bang tanya tentang kenapa Bang nanya ke sana, Bang? Kenapa rupanya? Ada masalah, Bang? Ya ada masalah lah pasti. Masalah. Kristen ikut siapa? Iya, kalau nggak ada perintahnya, ikut ajaran siapa Kristen itu? Kalau nggak ada perintah Yesus ke gereja. Yang Ya. itu di hukum Taurat, Bang. Hari Minggu lah. Sahabat itu Sabtu kena. Tunjukkan sama aku dulu. Astagfirullah. Sabarlah, Api. Abang hitung hari mulai hari berapa? Hari pertama coba. Dalam seminggu. Ini, Bang. Oke, gitu ya. Iya, Sabat itu dalam bahasa Arab aja Sabah 7 Minggu. ya. Jadi kerja itu istirahat kerja dulu apa istirahat atau istirahat dulu baru kerja? Lah, itu kan hari Ahad, hari dulu ya. Dulu ya santai, terima ijazah. Wajar santai dulu. Kalau Bang Ustadz pilih anak kecil lahir dulu baru apa dulu ya sampai umur 70. Ente hari Minggu kenapa jadi hari Minggu gitu? Tengok dulu tapingan itu goblok katanya. Siapa yang goblok sekarang? Abang itu jangan kalau orang suka marah-marah loh. Ya makanya saya setiap hari saya ngadapin orang stres masalahnya Bang, masalahnya gitu. Kalau sakit sendiri. Ya, Anda mau tanya atau kagak nih? Kalau nggak serius saya turunkan aja saya. Emangnya COD? Memaketnya juga Tuhan Kristen sepaket memangnya COD. Cara memaketnya kayak gimana juga?
Aduh, macet kan kau, kena tulah kau, Nah, macet jaringannya tuh, nah, macet kenapa? udah. Nggak Ah, bagus. Anda mau nanya atau enggak? Kalau enggak serius, saya turunkan aja gitu. Bukan gini loh Bang. Saya penasaran sama tulisan apa ini? Judulnya apa ini? Tuhan Kristen sepaket. Sepaket. Sepaket sama apa? Ya, kemarin ada Kristen menyampaikan sama saya, Tuhan di dalam kekristenan itu Tritunggal, sepaket, 3 dalam 1 gitu. Oh, jadi kok 3 dalam 1 namanya sepaket gitu. Ah, Kan karena Abang Pi nggak tahu apa artinya Tritunggal, makanya Abang bilang satu paket. Ya memang Yesus nggak ada ngajarin Tritunggal, Bang. Makanya kita sekolah diajarin bahasa Indonesia, ada sinonim, ada antonim. Itu sinonim itu semua itu. 3 sinonim. Memangnya Yesus kapan ngajarin Tritunggal, Bang? Nah, Kapan Yesus ngajarin Tritunggal? kalau secara langsung dibuat Tritunggal ya nggak ada lah Bang. Lah terus kenapa Anda berpaham Tuhan sepaket Tritunggal kayak gitu? Lalu Anda ikut siapa? Siapa yang ngajarin Anda? Jangan dulu, cuman di dalam umat Kristen, Bapa, Anak, Roh Kudus. Kalau dihitung secara matematik Hah? itu satu, Terus hitungan kayak gimana? ya dia tetap satu Bang. Tetap 1. 3, Bang. Tuhan Anda itu 3. Ya bisa dibilang 3 ya kan. Cuman kalau Ya, orang bakalan masuk. Terus Sebab 3 dipaket dalam 1 gitu? bukan Bang PI. Oh, terus kayak gimana? Kalau namanya Allah itu ada firman-Nya, ada rohnya. Ya kita juga bisa Ada kita rohnya. kita bisa juga kita buat jadi 3. Kita pribadi kita. Ini ya. Bang, saya mau tunjukkan satu ayat ya sama ente nih ya. Ya ente tunjukkan lah. Ya, Coba tunjuk. nih. 1. Bentar ya. Bentar. Nih, Bang. Nih. Apa dibuat Bang Pi? Sebab ada 3. Iya. Nah, Betul nggak coba Tuhan kalau Anda 3? Bang, Lah kayak gimana? Coba saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Roh Kudus, Iya, Bapa yang di surga? iya. Ada berapa Tuhan nih? 3 dalam 1. Kenapa jadi 1? Dipaket jadi 1 kayak gitu. 3 ini dipaket jadi 1. Dipaket jadi 1 3 ini. 3 dalam 1. Di dalam Iya. tubuh. Berarti yang 3 tadi dipaket gitu jadi 1. Oh, kalau itu kalau Abang Pi narasikan begitu ya narasimu, tapi kalau kami enggak. Lah, terus kayak gimana? Kalau bukan paketan. Terus kayak gimana? Nanti gini loh Bang Pi. Kalau memang kalau orang belum mengimani yang namanya maka manapun Loh. kita menerangkan sama Abang Pi pasti nggak masuk Bang. Tapi kalau kita yang sudah Bang. merasakannya, kalau kita yang sudah merasakannya, kita, apa. Salah menilai. Yang itu tahu nggak itu? Udah. Hah? Bapa Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gini, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa ini dia Allah punya Bapa, firman. Putra, dan Roh Kudus. Ada berapa ini? Ya, kasih. Allah ini punya firman. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tuh. Allah ini punya firman dan disebut sebagai anaknya. Firmannya Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus. Jadi firman itu apapun perkataan firman kepada umat manusia, kita harus mengikuti firman itu. Roh Kudus ya. Udah ngerti? Udah? Enggak. Ya udah. Saya nggak ngerti ini. Iya,
bilang kalian aja musik-musik. Gimana ceritanya tiga jadi satu kayak gitu? Bingung saya. Ya, gini loh Bang PI, kalau memang dalam hitung-hitungan matematikanya atau dalam penilaian Anda itu tiga, itu terserah Anda gitu loh. Tapi kalau iman kami yang menyampaikan itu tetap satu. Kalau kami yang mengimaninya itu tetap satu, itu terserah Anda, hak Anda, tidak ada yang melarang, karena itu nggak iman Anda, itu kan iman Kristen, iman kami loh. Jadi coba satu lagi, saya Yesus mencabut nyawa ibunya Yesus Maria itu. emangnya kalau udah orang meninggal itu dicabut nyawanya? Ya dicabut. Begitu ya? Di kitab Anda itu. Gimana coba? Gimana dibuat? Biar enak kita diskusi. Kembalilah ke musnya kan. Semua orang ini siapa dulu? Iya, makanya saya pertanyakan siapa yang mencabut nyawa Maria. Itu yang saya tanya. Ini loh Ustadz PI. Bukan data yang tadi. Di kitab Anda mencabut nyawa itu ada. Nah, yang saya tanya siapa yang mencabut nyawa? Dalil yang Ustadz bukan itu, di sana dibuat siapa yang mau mencabut nyawanya ada. Coba tengoklah. Saya bukan menanyakan dalil itu, tapi masalah mencabut nyawa itu ada di kitab Anda. Nah, yang saya tanyakan bukan yang tadi, bukan. Yang saya tanyakan, mencabut nyawa Maria itu siapa? Kalau mencabut nyawa Maria, dia udah tiba masanya dia. Udah siapa yang tukar? Aku yang mencabut nyawanya. Sekarang inilah. Lah, nanti nih. PL apa? Gini, kalau namanya mencabut nyawa itu loh Ustadz PI, ada seseorang membunuh orang, itu mencabut nyawanya itu, dibunuhnya orang kan mati dia, itu namanya mencabut nyawa. Iya, terus siapa yang mencabut nyawa Maria sehingga dia mati? Dia udah mati ya, dia masanya mungkin nggak ada ya. Beda-beda ya teman-teman, setiap pemahaman Kristen berarti ya. Maksudnya malaikat pencabut nyawa gitu. Ya malaikat kah yang cabut ya? Gimana cara cabutnya? Siapa yang tukang cabut? Dalil yang Anda tunjukkan itu tolong dibaca dari salah bukan menerangkan sesuai isi yang ada di ayat Alkitab tadi. Coba dengan betul. Banda, oke? Nah, yang saya pertanyakan bukan masalah kitab ini, bukan, tapi siapa yang mencabut nyawa Maria, ibunya Yesus? Saya mau dibilangnya, makanya saya bilang tadi, kalau orang itu manusia, bukannya ada yang mencabut nyawanya, tapi karena usia dia, sang Maha Pencipta dia. Berarti kitab Anda ini salah gitu, yang mencabut nyawa tadi. Emang di Alkitab itu yang mencabut nyawa siapa dibuat coba? Emang siapa dibuat mencabut nyawanya? Mencabut nyawa banyak tuh ya. Enggak ada ini ya. Mereka berusaha mencabut nyawa mereka. Iya, terus apalagi? Makanya saya bilang ya gini. Makanya saya bilang kalau di dalam data yang Ustadz Pi tunjukkan, berarti ada orang yang berencana jahat untuk menghilangkan nyawanya. Makanya dia diingatkan. Makanya dia diingatkan karena mungkin ada orang yang mau membunuh dia. Gitu narasi karang-karangan. Berarti kalau dalam gitu. Nah, lalu gimana? Penjelasannya gimana, Bang? Siapa yang tukang cabut nyawa? Di sini ada juga tukang cabut nyawa adalah Allah gitu. Tuhan mengingatkan dia bahwa ada orang yang mau membunuh dia, makanya dia diingatkan. Ada orang yang mau mencabut nyawanya. Allah yang mencabut nyawa, ada Allah tuh ya. Di cerita lain ada Allah, ada orang. Nah, coba. Makanya yang saya tanya itu, yang cabut nyawa Maria orangkah, siapa, atau Allah kah, atau siapa? Makanya saya tunjukkan, adakah di dalam dalil tertulis yang mencabut nyawa manusia itu Allah? Enggak boleh. Itu yang saya tanyakan. Ya, kan Anda membangun narasi Anda sendiri. Bukan membangun narasi, saya bertanya. Siapa yang mencabut nyawa Maria? Iya, seakan-akan pertanyaan Ustadz Pi
memaksa saya kalau yang mencabut nyawa itu adalah Tuhan, ya kan? Nah, padahal terus siapa? data yang Kalau ada bukan di- Tuhan siapa? Padahal data yang ada tunjukkan, dia diingatkan bahwa ada orang yang tidak suka sama dia mau mencabut nyawanya. Nah, kalau Tuhan yang mengingatkan, ngapain pula Tuhan yang cabut nyawa dia? Berarti ada orang yang pihak-pihak lain lah, makanya itu diingatkan sama Tuhan sama dia. Tapi kalau memang ada di situ Tuhan mencabut nyawa, tunjukkan dalilnya sama saya. Kalau memang di situ ada, nah, nanti bisa saya bantah. Ada enggak? Coba tunjukkan Allah mencabut nyawa. Ada enggak di situ? Nah. Enggak ada kan? Bang, ini Tuhan yang memberi nyawa, Bang. Ya. Yeremia aja Tuhan memberi nyawa. Tuh, yang telah memberi nyawa kepada kita. Jadi kalau diberi nyawa, siapa yang tukang cabut nyawa itu? Kitab Anda sendiri loh, Anda putar-putar masalahnya. Memang betul. Kalau masalah yang memberi nyawa, ini kita ini Ya siapa tukang cabutnya? yang memberi mencabut. Kalau masalah mencabut nyawa itu, jangan istilahnya Tuhan yang mencabut nyawa, enggak. Kenapa Bi? Kan Aduh, ini Bang, saya bukakan aja ya. Kamu ini ngibul selalu ngibul, Bang. Nih ya. Bentar ya, saya bukakan. Aku yang mematikan dan menghidupkan. Aku yang meremukan, aku menyembuhkan semuanya tuh ya. Kan kasih aja ayatnya biar saya Dia yang mematikan, akulah yang mematikan, yang menghidupkan tuh. Tulis di berapa itu? Tulis di ayat berapa itu? Kan Allah yang mematikan dan menghidupkan. Bukan Astagfirullah. Astagfirullah. Ya, teman-teman. Lain lah. Kalau mencabut nyawa itu lain loh, itu membunuh orang. Tapi kalau mematikan dengan cara Nih ya, nih bukan ini ya. Nih. Akulah satu-satunya Allah. Tiada lain kecuali. Coba mana mencabut nyawa? Mana? Dan aku memberikan nyawa. Tuh. Akulah satu-satunya Allah. Tiada yang lain kecuali aku. Aku mencabut nyawa. Ayo. Nyawa siapa? Bantah lagi? Mau bantah lagi? Apa coba? Enggak, coba besarkan mengpikirnya Allah. Tiada yang lain kecuali aku. Aku mencabut nyawa dan aku memberikan nyawa. Nyawa aku melukai. Ini enggaknya. Coba ke ataskan sedikit. Apa? Coba. Melukai orang dan aku orang, tidak seorang pun dapat melawan perbuatanku. Bantah lagi lah. Yuk. Oke. Ada dalil, berarti ada dalilnya kan? Ya ada, memang ada dari tadi. Sudah saya bilang gak perlu dipertanyakan itu siapa yang mencabut nyawa Maria. Yang mencabut nyawa Maria, kalau karena dalilnya udah ada, Anda tunjukkan. Berarti yang mencabut nyawa Maria ya Tuhan lah. Tuhan itu siapa? Tuhan Maha Pencipta, Maha segalanya. Bukan Yesus. Ya Tuhan Yesus juga. Yesus Tuhan juga. Berarti Yesus yang cabut nyawa ibunya. Kan anak durhaka gitu jadinya. Menjawab pasti Anda perginya ke sana, ya kan? Iya. Anda pergi. Yesus Tuhan bukan Tuhan kata Anda. Coba. Makanya jangan berbelit-belit dengan saya. Aduh, kena sendiri. Dah. Nah, semua ada keterangannya loh Ustaz. Semua itu ada keterangannya, ada dalilnya, punya kemanusiaan yang nyata, yang abang bilang itu. Tapi kalau kita udah pergi masalah  apapun bisa terjadi. Namanya Tuhan berkehendak,
Jadi yang cabut nyawa ibunya Yesus, Yesus sendiri. Kalau Yesus itu Yang mencabut nyawa ibunya siapa? Itu aja yang saya tanyakan. Iya. Yesus kah yang mencabut Tuhan. nyawa ibunya? kalau yang mencabut nyawanya Tuhan. Ah, Tuhan. Nah, Tuhan. Tuhan itu siapa? Jangan dibilang. Tuhan itu Tuhan Maha Pencipta segalanya. Namanya Namanya ya Tuhan. bukan Yesus. Namanya Tuhan. Yesus adalah firman-Nya, tapi kami imani juga dia sebagai Tuhan karena dia berkata, aku dengan Bapa adalah sama. Lah, tadi katanya Karena Tuhan. Yesus ini Tuhan atau bukan? Karena sesuai perkataan dia, aku dan Bapa adalah sama. Makanya kami meyakini kalau Yesus itu Tuhan juga. Itu dia Ya, PI. yang mencabut nyawa Maria Tuhan. Tuhan itu Tuhan. adalah Yesus gitu. Tuhan Maha Pencipta segalanya. Tuhan itu namanya Yesus. Kalau Tuhan itu namanya ya Tuhan. Kalau Yesus itu firman dia. Bukan Tuhan. Cuman di dalam firman-Nya itu, firman-Nya menjadi manusia, dia Bukan juga Tuhan. bisa bekerja. Gini, makanya saya kasih keterangan sama Anda. Gini loh. Gini loh ya. Tuhan Maha Pencipta, Maha segalanya. Udah? Dia punya firman. Dia punya firman. Firman-Nya siapa? Firman-Nya Tuhan Yesus. Udah? Setelah Yesus lahir ke dunia, dia bekerja sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga. Nah, dan dia berkata, aku sama dengan Bapa. Jadi karena perkataan dia, aku sama dengan Bapa, ya tentu kami mengimani juga kalau dia adalah Tuhan. Tahu, ngerti nggak? Ya, Waduh. itulah Waduh. Firman, dan dia punya roh juga, namanya Roh Kudus yang tinggal di Iya, dalam hati intinya kita. kesimpulannya gini. Yang mencabut nyawa Maria Tuhan, betul? Tuhan. Oke. Tuhan itu namanya Yesus, betul? Tuhan itu namanya Tuhan pencipta alam semesta, namanya Yesus Allah. atau bukan? Yesus firman-Nya. Iya, bukan Tapi Tuhan. karena perbuatannya setara dengan kuasa Tuhan, kami mengingat juga Yesus itu sebagai Tuhan karena dia sudah menebus kami. Yang mencabutnya Tuhan. Mencabut Tuhan nyawa Maria mencabut tadi, nyawanya. Tuhan Yesus tadi gitu. Yang mencabut nyawa Maria itu Tuhan. Kalau Yesus Namanya Yesus. tapi sesuai dengan Belit-belit gitu, saya. Baik, Tuhan. Habis itu Tuhan itu apakah Yesus? Iya. Berarti yang mencabut nyawa Maria Yesus. Ustadz PI yang terhormat, narasi saya sama keterangan saya bisa nggak diterima secara logika? Karena logika bukan berbelit-belit kan? Bingung saya jadinya ya. Saya bilang, Kayak gimana teman-teman, sakit kepala ntar teman-teman ya. Alberto nanti, Alberto. Dengar dulu saya bilang, Allah Maha Pencipta. Ya. Dia yang berkuasa atas langit dan bumi. Jadi setelah dia berfirman, firman-Nya adalah Yesus. Baru di dalam Yesus dia berkata, kepadaku telah diserahkan kuasa di langit dan di bumi. Berarti kan dia Tuhan juga, namanya Tuhan Yesus. Oh, Tuhan juga. Terus Kalau menurut Muslim kan, gini loh, kalau menurut Muslim Allah itu Maha Pencipta ya kan, Maha segala-galanya ya kan. Halo? Yang berkuasa enggak, kalau dalam agama Muslim Allah itu Maha segala yang berkuasa atas bumi dan di langit kan. Nah,
Jadi kalau kami, Bang Ustadz PI, Allah itu yang berkuasa di langit dan di bumi. Tapi dia berfirman, firman-Nya Tuhan Yesus, Yesus berkata juga, sama aku telah diserahkan kuasa di bumi dan di langit. Iya, kesimpulannya kayak gimana itu? Kesimpulannya kayak gimana? Kesimpulannya kayak gimana? Yang mencabut nyawa Maria. Gitu. Kesimpulannya, yang mencabutnya ya Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Itu Allah. Namanya Allah. Yesus Allah bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Allah. Allah. Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Allah. Sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan nubuatannya, kami yakini Yesus itu Allah itu sendiri. Berarti apa lu? Yang cabut nyawa Maria Yesus. Tuhan. Ya iya, tadi kan Allah katanya Yesus adalah Allah, yang nyabut nyawa Maria Yesus. Berarti gitu. Gini loh, makanya saya bilang pusing sendiri dia. Allah. Ya kan teman-teman bingung, saya pun bingung ya. Macam mana Bang? Berarti kan kesimpulannya kayak gitu toh, ya. Mungkin yang Anda bilang ada benarnya, yang saya bilang juga benarnya. Kita sama-sama benar. Kita sama-sama benar. Sama-sama benar ngambil kesimpulan gitu. Enggak ada saya memaksa. Ustadz PI yang terhormat, kalau memang Anda ingin memaksakan saya menjawab yang membunuh Maria itu Yesus, itu tidak bakalan bisa saya akui karena nama Yesus itu adalah Firman. Tahu nggak Firman? Firman itu adalah Firman. Kalau Anda itu Bang udah tahu jawabannya, cuma berkelit-kelit aja lagi itu ya. Berkelit-kelit aja lagi gitu. Karena ada jalannya. Karena memang ada jalannya Bang PI. Saya tahu apa maksud. Kebanyakan berkelit ngeles gitu. Kacau Abang ini. Saya menerangkan. Ngeles itu namanya, ngeles. Logika saya menerangkannya. Udah saya bilang tadi, Allah Maha Pencipta. Dia berkuasa atas bumi dan langit. Pada saat dia berfirman, namanya Yesus. Pada saat dia berfirman namanya Yesus, dan Yesus berkata juga, kepadaku telah diserahkan segala. Karena perkataannya sesuai dengan perkataan Allah itu sendiri. Ya berarti yang mencabut nyawa Maria Yesus dong. Kebanyakan muter-muter, Bang. Kayak gimana pun Anda menjelaskan tetap mengarahnya itu ke Yesus, Bang. Ya, kayak gimana pun Anda jelasin itu. Loh, Bang PI, Ustadz PI gini kan. Yesus itu kan, Yesus lahir ke bumi dan dia kembali kepada kuasanya. Itu kan ada datanya lengkap, dia naik kembali ke surga kepada kedudukannya. Udah. Jadi berarti saya udah dapat kesimpulannya itu, Bang ya. Udah, nggak perlu Abang teruskan lagi. Ya kesimpulan saya yang mencabut nyawa Maria Yesus gitu. Mau kayak gimana sesuai penjelasan Abang? Gini loh Bang Ustadz PI yang terhormat, makanya saya bilang tadi, Bang Yesus itu, kenapa Yesus itu kembali naik ke surga, dia duduk di tatanya, karena memang dia itu adalah firman. Ustadz PI bilang Yesus, jangan Yesus bilang dia tetap Tuhan, karena itu nama keagungannya Tuhan. Kalau Yesus itu nama firman-Nya, tahu nggak? Makanya saya bilang yang bermula itu Allah pencipta alam semesta. Jangan Anda paksakan yang mencabut nyawa Maria itu Yesus. Jangan Anda paksakan karena nama Yesus itu adalah firman. Tapi kalau yang bertata pas saat dia kembali ke surga,
dia kembali ke Tuhanannya, bertata di surga, itulah dia satunya. Makanya jangan Anda paksakan saya mengakui kalau yang membunuh Maria itu Yesus. Mau kayak gimana pun muter juga itu, ya. Pusing saya dengarnya jadinya. Ustaz bawa ke jalur hukum, mau Kagak ada saya bawa jalur hukum, nggak ada. Jalur hukum. narasi saya pasti bisa diterima gitu loh Ustadz PI. Makanya pakai gini, maaf ya, pakai ini itu, pakai wawasan yang luas, jangan sempit. Ya iya Bang, biarkan aja teman-teman sudah menilai. Yang pas sesuai narasi saya, nggak ada yang bisa mengapakan itu. Nggak ada yang bisa menolak itu. Ya sesuai dengan keterangan saya, ya logis juga kan? Logis lah. Oke lah kalau gitu. Siapa yang Ada lagi Bang yang mau Anda sampaikan? Nih, ini Kristen yang lain banyak antri nih. Ustaz, sebelum dia diturunkan saya ngambil kesimpulan boleh. Ya kesimpulan kesimpulan Bunda kayak gimana tuh? Jadi Ya. gini, saya kan nyimak dari bawah tadi, memang nggak mau ganggu. Kan dia sendiri yang bilang bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Lah, sekarang tinggal penamaan aja. Mau dia namanya Allah, mau dia namanya Yesus, tetap aja yang nyabut nyawa itu anaknya sendiri. Berarti Yesus ini anak durhaka, nyabut nyawanya. Itu kesimpulannya. Nah, itu kesimpulannya udah beres dah. Mana kau? Kan kau sendiri yang bilang tadi bahwa Yesus itu adalah Allah Bapa sendiri. Walaupun namanya Yesus, namanya Bapa, tapi satu orang ini yang di sini kan kalian Tritunggal bilangnya. Iya. Nah, Gini sekarang Bunda Yesus Mila. ini Bapa, namanya kalau dia nyabut nyawa emaknya berarti dia anak durhaka. Coba Iwan Iya. bilang, setuju nggak Yesus anak durhaka? Itu udah kesimpulannya ya. 15.000 orang. Sekarang Anda sendiri yang memutuskan, bukan Loh, saya yang kan memutuskan. Anda Anda sendiri yang bilang. membuat kesimpulannya kayak gitu kan? Sekarang kita tanya, Yesus itu siapa? Tuhan apa bukan? Sekarang gini, kalau keterangan yang saya bilang, kalian jujur-jujur aja. Keterangan yang saya bilang itu logis enggak, itu yang keterangan yang saya bilang? Iya, logis. Logis Karena enggak kau yang bilang keterangan Bapak saya itu buat? adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah Bapak sendiri. Gini loh. Logis, benar. Kita setuju itu. Makanya saya bilang udah, Allah yang Maha Kuasa, Allah Sang Pencipta, Dia punya firman. Dia berfirman, firmannya namanya Yesus. Udah. Kenapa umat Kristen menuhankan Yesus? Karena dalil datanya lengkap semua. Kepadaku telah Yesus itu Tuhan diberikan bukan? kuasa atas bumi dan langit. Sesuai dengan perkataannya, dia juga punya ada bukti. Buktinya di mana? Dia bisa menghidupkan orang yang meninggal. Siapapun kalau udah orang yang mengetahui nubuatannya sama perkataannya sama-sama yang di atas, pasti dia mengimani kalau dia itu juga memang Tuhan. Kalian aja yang payah, kalian aja yang susah percaya sama Tuhan Ya Kristus. berarti Yesus Tuhan dong, kan Padahal itu Yesus kesimpulannya, Kristus benar itu nggak? sangat baik Yesus loh. Tuhan bukan? Sangat baik Yesus Kristus itu. Aduh, ya Nah, ampun, dia makanya nggak saya ngerti, bilang hanya orang yang pernah datang ke surga yang bisa membawa manusia ke surga. Itulah intinya. Hanya orang Nah, yang itulah datang dari intinya. surga bisa membawa manusia ke surga. Itulah intinya. Yesus itu Tuhan apa bukan? Yang sadar kita. Jawab Jangan dulu. jangan kau tuntun gini, jangan kau tuntun istilahnya orang yang tidak pernah dari Jakarta membawa kau ke Jakarta, ya mana tahu dia. Agak ODGJ juga nih orang. Udah Bang, udah itu aja kesimpulannya ya. Banyak Iya. Kristen yang antri. Udah. ODGJ Bila. Bila, Ya. kau ODGJ Bila. Anak durhaka. ODGJ kau. Aduh. Nah, disuruh open cam. Udah mulai bahasa roh keluar udah. Iya, benar. Kalau udah mulai bahasa roh keluar, udah mulai ngegas, udah ganti ya. Tenangkan dulu Roh Kudusmu di bawah ya. Benar. Aduh. Ustaz, Oke. apa kabar Ustaz?
Baik. Alhamdulillah Bunda. Ya, tadi malam saya nggak live streaming ini apa? Ya. Kambuh. Ini kena telinga nih seluruhnya, gatalnya nih. Coba jangan makan udang, jangan makan itu dulu deh. Iya, saya nggak makan udang, nggak makan apa-apa, nggak. Berarti stres sama Oten nih. Iya, gimana mau sembuh ya? Pemicu utama dari penyakit saya adalah stres, kata dokter. Saya bilang aja sama dokternya kemarin itu, gimana saya mau sembuh, Dok? Ya, karena setiap hari yang saya hadapi orang-orang stres. Ya, betul. Gimana saya mau sembuh penyakitnya? Karena setiap hari saya stres. Yang dihadapi seorang stres masalahnya. Kayak tadi stres nggak ngadepinnya kita. Stres, benar. Dia sendiri yang bilang padahal ya bahwa Yesus itu adalah Bapak sendiri. Disuruh bilang nyabut nyawa Maria, dia nggak mau terima, ya kan? Itulah. Kacau. Saya naikin lagi ya yang lainnya teman-teman. Boleh. Sabar ya, sabar. Sekarang jam 8.22 pagi nih, masih segar nih saya. Mana. Yang Kristen mana? Ayo sambil Sabar. buka stop layar, sambil follow akun saya ini ya, akun kecil nih Ustadz. Baru ini akun kedua nih. Ya, follow Bunda Mila akun kecil ini kata beliau ya. 13.000. Teman-teman, follow Bunda Mila ya. Beliau katanya akunnya kecil nih, akun yang kecil. Akun baru kayaknya. Ya, baru. Halo, selamat malam, Bu. Hasian baru Pardede. Selamat malam. Malam Pak Ustadz. Oh, laki-laki. Oh, silakan open Iya, cam-nya, Pak. Pak. Saya izin ini dulu Ustadz, ngasih tahu Iwan Villa, saya nggak usah dikasih rose, nggak usah dikasih apa buat Ustadz aja. Saya di follow aja, saya udah seneng banget tuh. Di follow aja kata Bunda ya. Nggak usah dikasih hadiah buat Ustadz aja semua. Bang, silakan buka kameranya dulu, Bang. Oke, thank you. Udah Bang. Udah. Anda Islam atau Kristen? Oh, Kristen, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Anda mau bertanya atau mau saya tanya nih? Sama-sama dua-duanya. Oh, dua-duanya. Baik. Siapa dulu? Anda dulu mau nanya? Silakan. Oh, bisa juga, Bang. Boleh, silakan Anda mau nanya duluan. Ini Bang, ini kan saya tonton dari tadi kan. Oh, ini mengenai pembahasan istilah diskusi tentang agama ini ya kan Bang kan? Nah, di sini di apa Abang ini kan ada tulisannya Tuhan Kristen itu sepaket. Jadi kok bisa kayak gitu Bang tulisannya? Saya mau Ya iya Bang. Apa artinya? Kemarin itu saya diskusi dengan kawan-kawan kita yang Kristen ya. Dia sampaikan Tuhan kami itu sepaket gitu. Katanya 3 dalam 1 ya, 3 dalam 1 sepaket gitu. Saya mau nanya, apakah betul sepaket seperti itu? 3 dalam 1 gimana cara memaketnya gitu? Musiknya dimatikan sebenarnya Pak. Bukan sepak. Oh iya Pak. Sebenarnya bukan sepaket Bang, cuman Tritunggal sebenarnya. Cuman salah penyampaian dari sepaket dibilangnya. Iya. Iya, Tritunggal itu kan 3 dalam 1 toh. Iya Bang. Ya 3 dalam 1 kan gimana cara menyatukan yang 3 supaya jadi 1 gimana itu Bang? Oh gini Bang, yang artinya sebelum 3 dia, pertama dia 1 seketika di zaman penciptaan alam semesta, ya kan? Nah, sesudah penciptaan alam semesta, karena udah banyak manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Tuhan jadi menjelma sebagai manusia, datang ke bumi supaya
manusia selamat. Itu dengan TV alasan atau apa menimbulkan itu, dosa Bang? manusia. Oh, tunggu bang, Tidak. tunggu bang. Pindah lokasi, Tunggu, pindah, Bang, ya. pindah. Iya. Iya, yuk. Yuk bang. Udah bang? Ya. Lumayan. Lumayan. Iya bang, yang saya tanyakan itu kalaunya 3 dalam 1, gimana cara menyatukan yang 3 itu supaya jadi 1 gitu? Oh itunya bang, yang ku sampaikan tadi. Sebelum jadi 3, namanya Tritunggal. Di zaman penciptaan alam semesta, Allah itu masih 1. Masih 1, terus? Masih 1 penyebutannya, ya penyebutannya. Lalu? Dan sesudah, halo. Lalu? Dan sesudah penciptaan, di masa zaman penciptaan alam semesta, sudah banyak manusia dan banyak manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga Tuhan itu sendiri turun ke dunia menjelmah jadi manusia, Terus? mengarungi manusia yang melahirkan ibundanya Maria. Itu lahir Tuhan itu kan sebagai manusia, bukan dengan ada persetubuhan. Terus? Gitu dia bang. Sesudah Jadi- lahir, Jadi yang namanya Tuhan beliau, Yesus, Tuhan itu Yesus, Roh Kudus, Roh sama Kudus, Allah Bapak Bapa. gitu. Ya. Gimana cara nyatuinnya ini bang? Ini Supaya jadi satu gimana? Iya, coba dengarkan penerangan saya kan. Sesudah Allah turun dari ke bumi menjadi manusia, dia mati di kayu salib. Itu tujuannya, itu kan ayatnya, melainkan manusia supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya mati Tuhan di kayu salib itu supaya manusia di bumi ini selamat, menyelamatkan manusia. Itu tujuannya datang Tuhan. Jadi sudah dia mati, bangkit kembali, naik ke surga, dan dia mengutus Roh Kudus, supaya setiap Berat manusia. teman-teman, lebih akut abang ini kayaknya. Parah ini. Lebih akut abang ini teman-teman. Ini awam bener mas ini. Awam. Bang, yang saya tanyakan cara menyatukannya aja kayak gimana gitu. Menyatukan itulah Allah Bapa, Allah Anak, Putra dan Roh Kudus. Iya, gimana cara nyatuinnya? Dia Tuhan sendiri yang itu kok dasarnya tadi kan aku bilang. Itu kan udah saya ceritakan sebelum turun ke dunia kan, di masa penciptaan sampai banyak manusia melakukan dosa, baru Tuhan turun untuk menebus dosa manusia, mati di kayu salib kan gitu. Jadi pusing bang, metode menyatukannya yang saya tanya. Metode cara menyatukannya kayak gimana gitu. Yang 3 ya Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa tadi, ini supaya jadi 1 paket kayak gimana gitu, supaya jadi 1. Gimana cara menyatukannya? Itulah tahapnya. Makanya dibilang Tritunggal. Makanya itulah tahapnya. Makanya kan sejarahnya ada. Makanya dibilang Tritunggal karena dia sejarahnya dari sebelum dia turun ke bumi, sesudah menjadi manusia, dan sesudah disalib naik ke surga jadi Roh Kudus. Itulah sejarahnya. Makanya disebut dia Tritunggal. Itu dia bang. Lalu cara menyatukannya gimana? Namanya yang Tritunggal bang. Cuman kalau Tuhannya 1. Tuhannya 1. Itu dia. Iya, Tuhannya Tuhan Allah itu 1. Cuman nama dia yang jadi 3. Yesus Tuhan bukan? Tuhan, Roh Kudus, Tuhan, Allah Bapa, Tuhan. ada berapa Tuhannya? Namanya 3 tapi 1. Ada berapa ini Tuhannya? Manusia di Kristen 3. Tapi 1 ya.
1 atau 3 ini? Iya, 3. Ah, 3. Dengan 1 wujud kan itu ya. Cara menyatukan 1 wujudnya kayak gimana? Ya Allah lah. Cara menyatukannya yang saya tanya, Bang. Makanya Bang, kadang gini Bang. Makanya kalau pertanyaan seperti itu pertanyaan ibaratnya kayak mana aku bilangnya? Itu kan di kitab kami itu kan sejarah ada. Ibarat dari nama dia yang pertama, kedua sampai yang ketiga. Jadi sebenarnya abang itu beri Alkitab, beri kita. Nah, caranya diikat kah, dipaket kah, dimix di blender atau kayak gimana gitu? Heran saya, Bang. Makanya Tuhan 3 dalam 1 ini kak susah gitu untuk diimani gitu loh, Bang. Tidak, bukan kayak susah, Bang. Saya sampaikan pun tak masuk sama abang. Makanya abang juga harus baca kitab juga biar ngerti juga kan gitu. Bang, gini Bang, Anda aja menjelaskan bingung gitu loh. Bukan bingung, itu kan tadi sepas yang ku sampaikan tadi sejarahnya. 3 nama dengan 1 wujud, itulah Tuhan. Karena 3 nama dalam 1 wujud. Iyo. Kan tahapnya kan ada dia menjadi 3 nama itu. Sebelumnya kan 1 namanya. Sudah turun ke bumi 2. Sesudah menjadi manusia jadi 2 kan? Jadi 2 terus Bapa sama Yesus kan gitu. Sesudah mati kan tambah lagi 1 lagi jadi Roh Kudus. Nah, kan sejarah kita pada ya. Makanya 3 nama dengan 1 wujud itu dia. 3 nama dalam 1 wujud, cara menyatukannya? Ya. Nah, abang ya. Udah dibilang 3 nama dalam 1 wujud. Abang bisa nama abang, contoh, abang KTP abang bisa kan si Ipora, si A. Babang panggilan abang si ini. Ya kan bisa gitu kan? Baru ada lagi kan nama samaran abang ini kan 3 nama abang itu kan dengan 1 wujud kan? Ibaratnya kayak gitu bang. Pusing ya? Enggak ngerti. Enggak ngerti saya bang, pusing saya, ruwet gitu. Iya. Karena makanya abang pusing karena tidak baca, artinya abang ruwet baca. Banget konsepnya. Aduh. Itu tadi saya nanya, abang mau nanya apa emangnya? Iya, kan itu pertanyaan saya. Kenapa tulisannya sepaket? Itu tadi. Ya, ada teman Kristen kita menyampaikan seperti abang gitu. Jadi kesimpulannya Tuhan itu sepaket. Iya, sepaket katanya. Udah sepaket. Nah, kan 3 dalam 1 toh, sepaket toh. Indah, lain bahasanya bang. Kayak gimana bahasanya? Kan udah saya sampaikan tadi. Itu kan sepaket di situ disebut. Lah, kalau sepaket iya kan 3 gabung jadi 1 kan? Iya, 3 digabungkan jadi 1. Bukan 3 digabungkan jadi 1. Berarti sepaket itu bang. Dengan 1 wujud. Aduh, kalau digabung-gabung gitu sepaket namanya bang. Aduh, abang. Kalau gitu saya ke pertanyaan yang lain bang. Oke dah, penjelasan Anda Tritunggal seperti itu. Ya, kalau begitu saya mau tanya nih, pertanyaan kedua, tahap kedua. Ya, tahap kedua tadi seperti tadi pertanyaan saya, siapa yang mencabut nyawa Maria? Ya kan, yang mencabut nyawa Maria ya Tuhan. Tuhan, siapa nama Tuhannya? Ya Allah, nama Allah. Bukan Yesus. Iya. Ya, Allah bukan Yesus, nama Tuhan. Berarti Yesus mencabut nyawa ibunya. Ya harus mati biar bisa ke surga memang. Ya berarti Yesus mencabut nyawa ibunya. Ya iya, kalau enggak, waduh, anak durhaka bang. Yesus sudah masuk ke surga, Yesus sudah naik ke surga. Itu namanya anak durhaka bang. Masa nyawa orang tua sendiri, nyawa ibu sendiri dicabut bang? Itu namanya anak durhaka kalau kayak gitu bang.
Oh. Artinya di situ bang dicabut, bukan dicabut. Memang harus mati sesudah itu kan ke surga gitu. Makanya Tuhan kami pun mati ya. Kalau gitu kan. Lah, Tuhan anak Yesus anak durhaka kalau kayak gitu bang. Konsepnya kayak gimana sih? Puyeng saya malam ini loh bang. Ya puyeng. Bukan anak durhaka, itu abang salah penyampaiannya. Kayak gimana? Masa artinya ikan-ikannya segitu anak dengan durhaka alasan bang. itu, bang. Bukan dengan alasan bang, ada satu alasan bang. Dengan satu alasan, karena harus melalui Yesus bisa naik ke surga. Makanya harus melalui Yesus yang cabutnya ibunya bisa Abang. masuk surga. Abang, apapun Iya. alasannya, mau alasan ke surga kayak tetap aja sebutannya dia anak durhaka jadinya. Tidak ada itu bang, karena yang cabut nyawa dia itu Tuhan. Karena Tuhan yang berhak beri nyawa, Tuhan yang berhak mencabut nyawa. Kacau Kan abang gitu. ini juga. Bukan kacau. Yang saya bilang itu. Iya kan? Karena Tuhan yang memberi nyawa, dia yang berhak mencabut nyawa. Tidak ada salahnya dia di situ. Enggak anak durhaka. Nyawa Maria itu berasal dari Tuhan, kan gitu. Lalu yang Dia mencabut mati. nyawa Yesus di tiang salibnya siapa bang? Hah? Lalu yang mencabut Yang nyawa mencabut- Yesus di tiang salibnya? Iyalah, sesudah Yesus sudah disalib, sudah suci sudah menebus dengan darahnya tertebus dosa manusia, sehingga dia mati, dicabut dia sendiri. Dia tuh Mencabut diri sendiri. Roh Allah sendiri meninggalkan jasanya. Jadi mencabut nyawa sendiri gitu. Allah itu meninggalkan jasanya. Meninggalkan Karena- jasadnya. Kemana dia? Karena tugasnya di bumi sudah selesai. Kemana dia rohnya tadi meninggalkan jasad tadi? Bangkitlah kembali. Jadi dia mencabut diri sendiri gitu. Iya, karena Waduh. bukan mencabut diri sendiri. Rohnya meninggalkan jasanya selama 3 hari. Sesudah itu bangkitlah kembali. Selama 3 hari itu rohnya kemana? Rohnya kemana? Di surga. Di sorga. Berarti rohnya menyerahkan kepada diri sendiri gitu. Bukan kayak gitu. Apa ya? Gimana lagi tuh? Bingung saya bang. Dengar bang. Seluruh ruang Dengar kali bang. gitu loh. Penjelasannya gini bang, penjelasannya. Karena setiap makhluk di bumi ini dipenuhi dengan daging, ya kan bang kan? Nah. Dipenuhi dengan daging. Ya kan? Terus? Makanya roh kita seperti Allah ketika Yesus mati kayu salib, itu kan yang mati dagingnya. Dagingnya, Tubuhnya. yang cabut nyawanya Ya. siapa? Kalau rohnya kan ada. Ya, yang cabut rohnya siapa? Kan dia yang punya roh. Dia suka Ya, dia yang punya roh, dia cabut sendiri gitu. Iya, dia suka dia lah mau pergi kemana. Suka dia. Suka-suka dia lah. Ya, suka-suka dia ya. Suka-suka dia ya. Iya, Bang. Suka-suka dia lah ya kalau kayak gitu ya. Iya. Udahlah Bang, imani saja dah ya. Kacau, suka-suka dia kata abangnya ya. Aduh, Masya Allah. Aduh. Makin parah ya pagi-pagi begini. Bukan makin Makanya parah. akut kata saya, Bun. Aduh bang. Ada lagi bang yang Anda mau tanyakan bang? Udah terjawab. Thank you ya. Jawab Oke. terjawab udah ya. Udah gitu aja. Satu lagi bang, Apa tuh? biar lebih mengerti bang. Ibaratnya abang mau tanyakan sesuatu kan, abang juga harus belajar lah sama Iya. kitab Injil. Harusnya abang kan sambil baca juga, jangan bertanya. Saya udah baca bang. Saya punya kitab Anda tuh ya. Udah ngelotok bang, udah di luar kepala. Udah ngelotok. Akhirnya udah diminum. Ini udah di dalam Ini kepala lagi saya lah. ini. Iya. Pernah dibaca enggak? Bang, saya 7 tahun baca ini. Ya.
Enggak 7 tahun baca udah aja, selesai semua kalau saya ada baca. baca-baca gitu aja kan nggak dipahami, nggak dimengerti apa tujuannya kan. Kalau baca-baca aja percuma. Nanti cuman pajangan abang bikin di situ. Kau pikir Iya, saya udah Kristen? baca Bang masalahnya, makanya saya tahu di mana ayatnya Berapa gitu. tahun abang baca? Udah 7, berapa tahun 7. abang baca? 7. 7 tahun. Benar Lama. nggak, Ustaz? Bukannya Kristen yang Nah, kalau diketekin udah doang selama dengan 7 pendeta. tahun abang baca, berarti Lebih pintar dari abang udah tahu ayat-ayatnya situ. Tahu lah, ya jelas Coba tahu sampaikan Bang, satu aneh-aneh ayat sama aja. aku, Bang. Coba sampaikan dulu satu ayat, Bang. Apa? Ayat apa yang Nah. mau disampaikan? Coba Pada bukan mulanya tiga ayat. adalah firman, firman bersama-sama Ah, dengan ada Allah satu, gitu. satu. Firman adalah Allah gitu. Coba dulu Saya buka kasih Yohanes 3 ayat 6, Bang. Yohanes 3 ayat 6, begitu besar kasih Allah gitu. Iya. Nah, coba buka dulu di Alkitabnya, tunjukkan sama saya, tunjuk ke kamera. Nah, kalau abang Orang udah Buat di luar apa Bang? kepala Buat tuh. apa? Saya udah baca. Kenapa emang? Ya, buka dulu. Apa aku pengen tahu abang pernah baca apa enggak kan? Kalau Buat tahu, apa? Tujuannya ayat buat ini, apa? Nah, ini kan gitu. Tidak sesuai dengan pembahasan kita gitu. Enggak. Ini bukan masalah itu, Bang. Nah, abang kan bilang 7 tahun bacanya. Kalau abang Iya. udah 7 tahun pasti kan abang udah bisa baca yang isi ini, ayat ini, rasul ini kan udah bisa. Ya iya, Coba. tahu saya memang. Kenapa Bang? Tahu tentang masalah kitab Anda, terus sampai teks aslinya pun saya kaji juga masalahnya. Nah, Iya. bukan cuma Al-Quran saya pelajari, bukan cuma ini juga Bang, bukan cuma Bible, tapi Iya. kitab Hindu juga. Ya. Coba bacakan, Bang. Mananya? Buat apa coba? Berarti kan Buat abang apa tidak dibaca? tahu di mana dia letaknya. Maksudnya? Maksudnya Makanya apa? kan abang tadi kubilang. Abang kubilang tadi. Kalau pengen tahu kan baca dulu kitabnya. Ya, apa yang dilahirkan Itu Bang, daging tadi. adalah Coba abang daging. tahu Tuh kacanya. nih Bang, nih ya, tuh. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dah, tuh. Dah. Kok baca Oh, Yohanes 3 nomor 6. dari aplikasi? Ya bisa lah ada. Gitu. Parah kau, Udah. Bang. Cari yang lebih cerdas, Ustaz. Oke, udah nggak ada lagi Bang. Saya ada janji itu sama orang yang di bawah yang minta naik tuh, yang perempuan tadi itu Bun. Oke, Bang. Oke. Oke, Bang. Oke ya, thank you ya Bang ya atas diskusinya. Thank you, Oke. Bang. Makasih banyak, Bang. Oke. Sama. Ustaz, Iwan Pila ini benar-benar support di bawah. Bun, paus. Nah, Giliran follow saya nggak mau. follow dulu katanya bundanya ya, follow dulu bundanya baru dikasih paus. 15.000 Iwan Pila. Baru ini Iwan Pila yang kakak sayangin. Tuh. Di Gitu follow dong. dulu katanya bundanya. Iya. Baru Biar dikasih nanti paus. Kalau saya buka komal, ya saya buka komal. Ustadz yang naik tempat saya. Oh, gantian kita. Ayo. Oke, ya follow dulu beliau ya. Kita masih punya diskusi nih dengan kawan kita yang ada janji dengan perempuan ini tadi nih. Nih. Oh, Dia bisa open camp siapa itu? tengah malam katanya. Syah. Halo, selamat malam. Mbak. Apa sih aku kok naik? Lah. Katanya mau naik tadi kan. Kalaunya sudah pulang kerja katanya mau naik. Enggak jadi kan, Mbak? Enggak jadi naik atau kayak gimana nih?
Ayo, nggak jadi naik. Kayak gimana? Saya kasih Iya, ruang naik, nih. ayo. Jadi naik nggak? Jadi naik nggak mbaknya? Iya, katanya jam 10 mau naik. Mau macam mana? Oh, suaminya marah. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Turun. Gimana coba? Mbak Cia. Mana? Yunato Libertino. Ini nama pemain bola ini. Yunato Libertino. Yunato Libertino. Ustadz itu nggak boleh makan daging terus, harus makan ikan juga. Jadi kalau dikasih singa terus nanti kolesterol. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Tunggu sebentar ya. Dari Kristen, Bang. Iya, orang Kristen saya. Sekejap ya, tunggu. Sekejap, iya. Anda mau nanya atau mau ditanya nih nanti? Saya dari tadi saya kan mengikuti Anda punya lautan. Open cam dulu, Bang. Oke. Tapi gelap saya ini. Cari tempat terang dulu lah. Saya di sini jam 11 lampu padam. Soalnya saya di ladang. Iya. Kalau gelap ngapain naik, Bang? Saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi kamu bilang siapa yang mencabut ibunya Yesus. Gelap, Bang. Aduh. Cari tempat terang dulu, Bang. Ya, cari tempat terang dulu dah, ya. Konyol abang ini. Halo, selamat malam. Malam, iya. Nah, kan saya tepati janji saya ya. Minta naikkan tadi Aku ya. lagi pulang kerja. Tadi aku lagi di jalan, makanya aku turunin. Aku turun. Oh iya. Silakan open cam-nya. Katanya bisa open cam kalau di rumah. Apa pula piring pecah? Tidur di luar, apa pula tidur di luar? Piring terbang pula, piring pecah, sendok terbang. Apa teman-teman ini? Tidur di luar. Aduh. Teman-teman gini ya, kalian itu ya, teman-teman yang 15.000 orang ya. Kalian itu susah banget lihat orang senang gitu. Senang lihat orang susah gitu ya. Iya. Aduh. Saya yang jagain Ustaz, tenang Iwan, saya jagain. Tiba-tiba berubah, Bun. Kalaunya cewek naik ya. Piring pecah, piring terbang, tidur di luar apa? Iya. Yang penting follow saya jagain Ustaz. Tenang aja. Abang, aku pengen tanya. Open cam dulu, Mbak. Mau nanya 100 kali saya layani ya. Jauhin dikit dong. Aku pengen tanya. Tanya apa tuh? Kenapa orang Islam tidak bisa makan daging? Kenapa harus diharamkan? Bukan daging. Daging apa? Daging ayam, daging babi. Oh, daging babi. Mbak, kenapa orang Islam dilarang makan babi? Ya, karena ada perintah Tuhan semesta alam di dalam kitab Al-Quran. Ya, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah
famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Atau sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi. Jadi seperti itu, Mbak. Kenapa daging babi diharamkan? Karena ada di kitab Al-Quran, diharamkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Sebenarnya bukan cuma di Al-Quran saya, Mbak, yang mengharamkan daging babi itu. Sebenarnya di kitab Mbak di Kristen juga haram. Nggak pernah baca gitu? Nggak pernah. Wah, kagak pernah baca. Ini pendeta Anda memangnya ngajarin apa sih, Mbak? Ya, nih baca nih kitab Anda ya. Nah, nih. Itu di Alkitab atau di mana? Ini Alkitab. Mau di sini kah? Saya bukain atau di sini kah? Sama aja di HP. HP aja sama aja, coba. Dan lagi babi. Sesungguhnya karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Tuh, babi itu haram, Mbak, di kitab Anda. Orang yang makan babi, Mbak, di kitab Anda itu harus akan dimusnahkan oleh Tuhan. Nih, ya. Nih, saya kasih ayatnya. Yesaya 66 17 tuh. Tuh. Nih, Mbak, ya. Mari kita baca ya. Nih ya. Yaitu orang yang menyucikan dirinya, ya, dan membersihkan dirinya di dalam taman-taman dan mengikut satu yang di tengah-tengah, orang yang makan daging babi dan berbagai barang yang keji dan lagi tikus pun, maka bersama-sama mereka itu akan dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Akan dimusnahkan Tuhan yang makan daging babi. Itu di kitab Anda. Yang makan daging babi haram, makan haram, dimusnahkan Tuhan. Bukan di kitab saya. Terus pendeta Anda ngajarin apa coba? Itu terdapat dalam pasal apa tadi? Imamat 11 nomor 7. Yesaya 66 nomor 17. Bentar, aku catat ya, ntar aku cari. Aku memahami. Ya, catat dulu ya. Apaan minta nomor WA-nya? Ente aja DM sendiri nanti ya. Ente aja yang DM sendiri. Boleh saya ini habis dia mencatat, boleh saya nambahkan dalam segi kesehatan. Oke, Mbak, dengar saya, Mbak, baik-baik ya. Saya kan tinggal di Amerika sekarang ini. Kita justru sekarang ini mengurangi makan daging babi. Kenapa? Karena banyak penemuan akhir-akhir ini. Contoh nih, saya kasih contoh. Bagaimana kotornya kehidupan si babi ini. Saya kasih ambil contoh ya. Ayam, kalau dia pengen nyari betinanya, dia akan beradu sama jantan lain. Benar nggak begitu? Pernah lihat ayam? Setelah yang satu kalah, baru dia mendapatkan betina. Nah, kalau si babi bagaimana? Kalau si ini, ngok-ngok ini. Itu dia akan main dulu sesama lelaki, sesama jantan. Setelah dia naik ininya, apa namanya Ustaz? Birahi ya? Boleh nyebut gitu ya? Iya, boleh aja. Setelah dia agak naik tuh horninya, birahinya, baru dia sama si betina. Jadi bagaimana? Itu aja udah salah. Itu satu. Kedua, kalau dia mau makan, dia berkubang di taiknya itu. Dia berkubang di situ. Habis itu nanti dia muntahin, dia makan lagi, dia muntahin lagi. Jadi ini binatang memang kotor. Jadi Islam itu memang solusi. Semua hewan-hewan yang kotor, yang kira-kira menimbulkan penyakit, bukan babi aja yang berkuku satu, yang hidup di dua tempat, yang nggak jelas makan. Itu
di Islam. Seperti Ustadz bilang tadi, di Bible pun ada. Jadi dalam segi kesehatan dia tidak bagus. Nah, coba Anda ke pasar, cari minyaknya babi. Itu minyak yang paling murah, yang paling, kalau orang mungkin udah nggak beli minyak biasa, orang-orang Kristen ini makanya minyak babi itu. Nah, udah saya tambahin itu. Kalau mau cari di Google di mana juga ada. Oke? Lanjut. Oke. Ah, Mbak, catat pulpen. Imamat 11 nomor 7. Catat dulu. Udah? Udah. Imamat berapa? 11 nomor 7. Udah. Yesaya 66 Terus? nomor 17. Dah. Tuh ya, daging babi haram di Kristen, apalagi di Islam. Ah, tuh, saya kasih datanya. Tapi aku bingung. Tapi aku juga ada punya teman orang Islam, terus dia bilang, kenapa babi haram? Ya haram karena istilahnya dia tuh makan tai katanya, terus ini kotor lah. Terus aku tanya, tapi juga ayam kalau dia cari makan dengan kaki, dia juga nginjak tai, kan berarti haram juga, aku bilang. Nah, yang jelas jawaban saya pakai dalil gitu. Kalau untuk yang lain-lainnya boleh ditambahkan gitu ya, Bun ya. Iya, benar. Yang jelas saya menjelaskan secara Islamnya, Mbak, secara dalilnya. Betul. Yaitu dari Al-Quran saya ambilkan gitu. Ya, kalau dari penelitian seperti itu makan kotoran sendiri dan yang lain-lainnya atau sifatnya, ya itu terserah, boleh ditambahkan gitu. Oke? Apalagi yang Anda mau tanyakan? Atau boleh saya minta Anda bacakan satu ayat, Mbak, untuk bertanya? Boleh? Di kitab Anda juga? Boleh ya? Apa itu? Iya, gini Mbak, saya mau bertanya satu hal ya sama Anda nih. Aku naik cuman pengen itu cuman pengen mendalamin agama Islam. Oh iya, Anda kan dari Kristen betul? Iya. Oke, Mbak, gini Mbak, saya mau bertanya satu hal sama Mbak, boleh nggak? Ringan-ringan aja sih pertanyaannya. Apa itu? Coba Mbak bacakan dulu ini, ya. Ini kitab Anda ya, Mbak ya. Nih ya. Yehezkiel 23. Oke? Terus? Coba Anda bacakan dulu nih, yang saya kasih tanda. Yang dari mereka. Mereka, iya. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya di saat apa tuh? Susunnya di jamah-jamah dan dada Malu kan bacanya? Kenapa keluar, Mbak? Aduh, Mbak. Kok keluar sih? Saya mau nanya. Saya astagfirullah. Malah keluar Mbaknya. Naik lagi lah, Mbak. Ya, belum saya juga nanya. Aduh, Mbak Cia, Ayo, Mbak Cia. Kita lempar ini dulu deh, lempar paus dulu deh buat rekam layar Iwan Pilayan nanti deh. Rekam layar katanya. Mbak Cia, naik lagi lah. Kenapa kepental Mbak Cia? Tuh. Karena Ustadz janjinya ini karena dia sibuk jadi dia nggak bisa tuh. Jadi Iwan Pila yang rekam layar ya, biar kita bikin piti-pitinya biar bagus. Ayo Mbak Cia, naik lagi lah. Udah saya undang tadi. Ya tuh ya.
Oh. Abang sinyal. Oh, sinyal ya. Ke wifi. Oh, pakai wifi. Open cam dulu. Open cam dulu. Nah, pertanyaan saya ya, setelah Anda baca ayat kitab Anda tadi, apakah firman Tuhan bahasanya vulgar kayak gitu? Syukron Bunda. Siap. Apa tadi? Bentar Bang, bentar. Apakah ya firman Tuhan apa itu? Apakah firman Tuhan bahasanya sepulgar itu? Kalau menurut aku Bang, aku sih jangan ditanya karena aku belum mendalamin juga tentang agama Kristen. Oke, ya. Anda nggak mendalami Kristen, tapi Anda Kristen kan? Hah? Anda agamanya apa emang? Aku Kristen, tapi aku udah beberapa bulan. Aku tidak ibadah karena aku pengen mencoba buat mualaf. Oh ya, baik. Mbak, kalau Anda mau mualaf, Anda mau bertanya-tanya tentang masalah agama Islam, silakan lah. Kalau gitu, silakan. Iya, tadi makanya aku pengen bertanya, kenapa babi itu diharamkan? Haramnya dari mana? Aku Haramnya karena perintah Tuhan ya, Al-Baqarah 173 ya, melarang untuk memakan babi. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti berdampak buruk bagi kita gitu. Apa yang diharamkan itu berdampak buruk pasti, Mbak. Ya, ada kan penelitian mungkin sifatnya nanti kayak babi atau juga apa ya? Mungkin juga babi itu makan kotoran sendiri kan, artinya apa, menjijikkan gitu. Hewan gitu. yang menjijikkan tuh haram. Gitu. Apalagi yang mau Anda tanyakan? Iya, saya tangkap. Enggak tahu. Yang mengganjal tentang masalah agama Islam apa yang Anda mau tanyakan selain babi gitu? Enggak ada lagi sih. Nggak ada lagi. Terus saya boleh tanya kenapa berencana mau masuk agama Islam? Suaminya Ya, nanti karena- nggak marah. Ya karena menurut aku gimana ya? Karena menurut aku agama itu kepercayaan masing-masing, bukan karena satu keluarga itu harus satu agama. Ya, alasan Anda tertariknya ke agama Islam itu apa gitu? Tertarik aku dengan agama sekarang kan aku di Jakarta ya. Jadi aku udah banyak teman Islam, terus aku sedikit bertanya lah gitu. Terus cara berpakaian juga sopan. Dari situ aku pengen masuk Islam. Oke. Berat loh. Ustaz, saya nambahin sedikit ya. Itu Mbak Cha. Islam tuh berat loh. Kalau gereja kan, kalau kalian kan cuma seminggu sekali. Kita tuh harus 5 kali sehari. Setiap saat harus cuci wudhu, harus berwudhu. Nggak boleh istilahnya itu, kalau di Kristen mungkin nggak ada larangan kalau kita lagi menstruasi, berhubungan. Kalau di Islam tuh banyak ajaran-ajaran untuk menuju kesehatan. Aku udah tahu. Ya. Oh, keren. Udah belajar dia nih Ustaz. Aku Terus? udah sedikit belajar sedikit biar kedepannya tidak terlalu gimana ya, mengisi ilmu aja lah dulu. Ya benar. Dan keren. aku juga udah hafal apa itu? Apa ya? Al-Fatihah. Al-Fatihah.
Oh, Al-Fatihah. Feel sedikit. Coba baca Keren. dong. Coba baca sedikit. Ya. Wah, ini mah. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Allah. iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sama. Goiril. Goiril makdumi Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Gitu ya. Wah, Masya Allah. Gini, Tinggal Mbak. akadnya aja nih. Mbak, kalau Anda tertarik masuk agama Islam ya, terus memang hati Anda sudah mantap dalam agama Islam, saya ya hanya menekankan kepada Anda, jangan diperlambat gitu, karena umur kita itu nggak tahu, Mbak. Setiap manusia itu akan merasakan maut gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maut itu, Mbak, dia nggak ada istilahnya itu pemberitahuan terlebih dulu, nggak. Bisa aja setelah kita live streaming ini bubar, entah meninggal kah, kita nggak tahu kan gitu. 1 jam ke depan apakah kita masih hidup, kita nggak tahu gitu. Maut itu ya setiap saat mengintai kita gitu. Ya, kita mesti merasakan maut. Sayang banget kalau Mbaknya udah ada niat Islam, tapi ya karena diperlambat akhirnya ya terjadi ya mautnya menghampiri gitu kan, kasihan gitu ya. Jadi maksud saya jangan diperlambat jika Anda sudah mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu yang saya maksud. Tapi aku pengen tanya Ustaz, kenapa aku dengar-dengar di dalam Islam itu kalau misalnya kita baru mualaf itu, misalnya kan kita udah banyak berdosa di gimana ya, banyak berdosa pas kita kayak aku nih Kristen gitu, terus aku mualaf. Itu benar nggak kalau di saat mualaf itu dosa aku kayak udah terhapus semua gitu, kayak bayi gitu, benar nggak? Oh iya, itu ada dalilnya, Mbak. Memang dari Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Benar itu, hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Ya, asa rabbukum, semoga Tuhanmu menghapus dosamu yang telah lalu dan Tuhanmu membalasnya dengan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itu ada dalilnya, Mbak. Betul, gitu. Jadi Anda ketika Anda masuk ke dalam agama Islam, Anda kembali ke fitrah Anda sebagaimana bayi yang baru dilahirkan gitu. Iya. Nggak ada dosa. Tapi kalau misalnya di dalam keluarga aku kan mereka kan Kristen, terus akunya doang yang Islam, terus yang nanggung dosa aku siapa? Nanggung dosa? Kan di dalam Islam itu kan kalau misalnya aku kan belum nikah, terus aku mualaf sendiri gitu, terus nanggung dosa aku siapa? Kan di dalam Islam kalau misalnya kita berbuat dosa itu ada yang nanggungnya. Contoh kayak Islam itu misalnya kayak mana ya, Islam itu punya suami, anaknya berbuat dosa, terus orang tuanya yang nanggung gitu. Terus kalau aku gimana? Gini, Mbak, ya ketika Anda berbuat dosa maka yang menanggung dosa Anda sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi semuanya ya, Mbak ya, semuanya apa yang Anda lakukan, kebaikan yang Anda lakukan, Anda akan menerima kebaikan pula gitu. Terus keburukan yang Anda lakukan, dosa yang Anda lakukan, maka Anda tanggung sendiri dosa tersebut. Nah, jadi seperti itu batasannya. Dosa itu yang penting tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, tidak musyrik gitu.
tidak menyembah selain Allah, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila Anda bersuami ya, maka suami nanti wajib mendidik Anda gitu. Mendidik Anda. Ya, mendidik Anda dalam rumah tangga, mendidik dalam agama dan semuanya. Jadi seperti itu. Jadi pilihlah suami yang mengerti agama gitu. Nggak ada mbak dosa itu ditebus, nggak ada. Tapi kalau di dalam Islam dosa itu dihapus gitu. Iya. Jadi ya, ibaratnya mbak kayak gini kan. Oh, ibaratnya mbak sudah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda meminta ampun, bertobat kepada Allah, Allah ampuni gitu. Yang penting Anda tidak murtad dan tidak musyrik. Gitu. Terus di dalam Islam itu dosa yang paling berat itu apa? Yang nggak Dosa bisa Allah maafkan. Dosa yang paling berat pertama, Mbak ya, pertama itu syirik kepada Allah, menyembah selain kepada Allah. Atau ibaratnya dia gini Mbak ya, dia percaya kepada jin, lalu dia sembah itu jin. Nah, itu syirik. Menyembah selain kepada Allah itu tidak akan pernah diampuni Allah gitu. Jangan sampai terbawa mati, oke? Menyembah selain kepada Allah itu namanya syirik. Itu tidak diampuni Allah. Jangan sampai kita bawa mati. Kalaunya dosa yang tertinggi gitu ya, yang paling berat di dalam agama Islam kepada sesama manusia itu durhaka kepada orang tua. Dosa nomor 1 kepada sesama manusia itu adalah durhaka kepada orang tua. Dosa nomor 1 kepada Tuhan adalah syirik. Hindari dua itu. Gitu Mbak. Boleh saya tanya, Ca? Sebenarnya udah siap belum sih sebenarnya, atau masih ada keraguan? Iya. Maksudnya? Kalau udah siap, Bismillah. Kira-kira Anda berniat, Anda berniat syahadat itu kapan gitu? Kira-kira. Nanti dipikir-pikir dulu. Tapi kayaknya jadi deh. Nanti saya hubungkan ke Kohodonditan aja kalau mau. Anda kan di Jakarta kan? Kohodonditan Jakarta tuh. Kok tahu? Ya iya. Nggak bisa teman-teman, nggak bisa dipaksa sekarang. Masa kita memaksa dia nggak mau sekarang, kayak gimana? Nanti di live di Komal Ustadz aja, di live. Iya, nggak bisa dipaksa. Dia, Mbak mau bersyahadat sekarang. Enggak, ngapain syahadat sekarang kalau belum walaf? Nah makanya, nah kan kita nggak bisa maksa. Jadi saya hanya memperingatkan kepada Anda Mbak, jangan kita tunda-tunda kalau mau syahadat gitu ya. Karena apa? Karena kita umur nggak tahu gitu. Silakan Anda mantapkan hati dulu ya, silakan Anda belajar dulu ya. Kalau Anda niatnya ikhlas, hati Anda ikhlas dan sudah mau gitu bersyahadat, ya nanti saya akan arahkan ke Kohodonditan. Saya nggak akan maksa gitu. Karena apa? Karena dilarang memaksa orang masuk agama Islam, Mbak. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam. Jadi seperti itu. Cuma saya memperingatkan, umur kita nggak tahu. Umur itu nggak ada baunya, nggak ada pemberitahuannya. Ibaratnya itu, oh ini muda, nanti dulu kata malaikat maut dicabut. Enggak ada urusan kayak gitu. Ini kata malaikat maut belum menikah dia, nanti aja dulu dicabut nyawanya. Bukan urusan itu ya. Gitu. Bukan urusan. Jadi ya Mbak ya, saya harap jangan sampai Anda melalaikan gitu. Karena apa? Karena umur kita tidak mengetahui kapan kita meninggal, kapan kita wafat, gitu. Oke Mbak, udah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya udah, nggak ada lagi. Ya udah, nanti
Silakan kalau ada yang ditanyakan ya, DM kembali gitu ya. Oke? Iya. Oke, Oke. terima kasih Mbak Tia. Saya izin gantikan dulu ya. Wah, seru juga nih Ustadz ya. Iya. Tertarik yang ini. Ada yang komen di bawah, oh cari itu, cari apa namanya, cari koin. Biarlah, niat orang kan kita nggak tahu. Siapa Ya tahu kita nggak memang tahu dia niat dapat orang hidayah. seperti apa. Kalau dia Iya, nanya kan ya, harus dijawab. Ya nggak ya Ustadz ya. jawab. Sorry. Mix kan katanya iya betul. Mix jatuh. Pantas. Jadi, kayaknya udah malam juga nih ya. Saya turun dulu, tapi tolong Iwan Villa coba Iya. follow saya, di follow dulu. Follow dulu bundanya ya. Tadi Iya. saya ada beli mic ini teman-teman ya. Nanti di sini kita letakin gitu. Oh keren. Berapa dulu tuh Ustaz? Boleh tahu? Nih, sure. Beli tangkainya dulu bun. Ya jadi kayak gini nanti ya, biar enak gitu. Oh bawahnya. Ini nih. Yang perlu tinggal bawahnya aja. Iya, perlu tangkainya ini aja lagi. Ini dari Ikhwan Fillah semuanya ini ya, dari GIP. Makanya kan saya gunakan untuk apa? Menunjang dakwah gitu ya teman-teman. Ya. Syukran jazakallah ya. Oke, follow dulu bundanya ya teman-teman semuanya. Yang kemarin akunnya beda sama yang ini. Kalau yang ini barulah masuk ke Ustadz Wafi sampai Ustadz Yusuf baru hari ini. Jadi belum pernah. Jadi kayaknya Ustadz belum tahu saya ini. Nah, gimana teman-teman? Setia ini. Setia beneran. Teman-teman, gimana nih? Nih gimana nih teman-teman? Lanjut atau kita tutup nih jam 12:30 malam udah? Malam Minggu ya Ustadz? Malam Senin di sini. Malam Senin. Atau Senin pagi udah? Senin pagi udah ya? Iya, malam Senin di sini. Iya, udah malam ya. Maunya satu lagi katanya. Oke lah. Udah satu lagi. Kalau gitu, ya satu lagi. Oke, baik. Bunda mau turun ya, Bun ya? Saya mau turun deh Iwan Villa. Lanjut. Oke, sama Ustadz. kalau Bunda Terima turun kasih, saya Jazakallah. follow Bunda ya teman-teman semuanya. Sebelum beliau turun, kalau Bunda turun saya mau iklan sedikit gitu. Terima kasih Bun ya. Syukran jazakillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri Anda kesehatan dan kelancaran rezeki di Amerika, Bun. Ya, kasih 2 menit ya Ustadz ya, mereka baru mulai. Ya follow ya teman-teman semuanya. Sebelum kita lanjut ya, follow Bunda Mila dulu ya. Ustadz jaga kesehatan ya. Biar kita mendengarkan dakwah terus, walaupun nanti saya nggak naik, saya di bawah juga monitor. Benar nggak Iwan Villa? Betul. Syukron, jazakallah khair. I love you all. Syukran jazakallah. Terima kasih semua. Sama-sama. Syukran jazakillah Bunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, teman-teman, ya sebelum kita lanjut ya, saya umumkan kembali ya teman-teman semuanya yang ingin ikut program pembelian mushaf Al-Quran, teman-teman semuanya ya, bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang saya sematkan berikut ini ya teman-teman. Kita mempunyai program untuk melestarikan santri TPQ dan Ponpes di seluruh Indonesia ya kawan-kawan semuanya, dengan membelikan mushaf Al-Quran untuk para santrinya. Dan teman-teman, kedepannya santrinya tersebut kan belajar Al-Quran, menghafal dan diamalkan serta diajarkan kembali. Nah, bagi teman-teman yang ingin beramal jariah, boleh menghubungi saya di nomor sini ya. Nanti bisa aja nomor rekeningnya kita beri di WhatsApp ya. Silahkan dicatat dulu gitu ya. Nomor WhatsApp saya yang di YouTube nih ya. Saya sematin ya. Oke. Satu lagi ya teman-teman. Oke, syukran jazakallah ya. Memang ada masuk beberapa ini ya teman-teman, dari teman-teman, cuma belum saya hitung berapa gitu ya. Oke, satu lagi silakan. Nah, bentar nih, ada Bang Naga.
Kita nggak ada batasan berapa satu Al-Qur'annya ya. Nggak ada berapa batasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz, ingin naik aja, ingin menyampaikan apa nih, ingin tanya aja, udah lama enggak sampaikan Ustaz. Bagaimana Ustaz, sehat ya, diberi oleh Allah? Waduh, nih qadarullah lagi sakit, Bang. Malam tadi kambuh ini. Malam tadi kambuh nih, ini gatalannya sampai ke telinga nih. Oh. Udah itu kayak alergi Ustaz. Udah apa? Udah diobatin kan? Udah berobat juga gitu. Kata dokter gini, Bang, ya pemicu pertama ya pemicu penyakit saya ini yang pertama adalah stres. Makanya saya bilang sama dokter kemarin itu, gimana saya mau sembuh, Dok, ya. Tiap hari saya ngadapin orang-orang stres gitu. Gimana saya nggak stres tiap hari gitu loh, karena yang saya hadapi orang-orang stres tiap harinya. Masya Allah. Gitu, udah 2 minggu ini, Bang. Ini. Ya, insya Allah, Ustaz. Saya kan selalu di bawah. Satu lagi kan biar istirahat, biar nggak kayak itu. Satu lagi habis itu udah boleh tutup lah Ustaz. Iya, boleh. Oke. Oke Ustaz. Saya turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman. Gimana mau sembuh ya? Sedangkan saya ini tiap hari ngadapin orang stres. Aduh. Yang Kristen mana sih? Yang Kristen mana? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Bang? Oh, Islam Pak Ustadz, Islam. Dari Iya. Ada yang mau disampaikan? Untuk Pak Ustadz, kalau untuk sakit gatal-gatalnya, kasih minum Ensidal aja Pak Ustadz. Kalau enggak Cetirizine. Tolong nanti di DM lah, gitu ya. Atau langsung ke WhatsApp gitu. Boleh, ada WA-nya ada. Oke. Thank you, Bang. Oke, makasih Pak Ustadz. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita cari satu Kristen lagi ya teman-teman, biar kita nggak buang durasi gitu ya. Karena di tempat saya pun juga udah 1:30 malam. Nanti kita tutup dengan ini ya, dengan doa. Pada akhirnya wasit pun menghadiahkan penalti kepada tim Persis Merah. Penalti dilakukan dan membiarkan. Halo Ustadz. Halo, selamat malam. Silakan open cam-nya. Selamat malam Ustadz PI. Iya, open cam dulu, Bang. Ya. Oke, siap, nyalakan cam-nya. Oke. Malam Ustadz. Thank you. Anda Islam Kristen? Kristen. Oh, Kristen, kencang kali. Wajar. Waduh. Terus? Ini Kristen terakhir nih ya, teman-teman malam ini. Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Mau aku tanya. Abang mau nanya? Iya. Ya udah, nanya apa? Wajahnya tuh kenapa wajahnya? Yang ini kena gatal-gatal. Oh, wajar. Apa sebabnya? Sebabnya orang-orang kayak ente, Bang. Oh. Iya. Sebabnya pemicu utamanya stres kata dokter. Ya gimana mau sembuh kata saya sama dokter ya. Tiap hari saya stres, Dok. Karena yang saya hadapi tiap hari adalah orang-orang stres gitu. Wajar itu bilang kau stres. Wajar itu kau stres. Jadi obatnya itu tahu kau, Ustadz. Apa tuh? Tahu nggak obatnya? Nggak tahu. Minum kencing unta. Waduh, ya. Itu obatnya kencing unta. Oh, kalau nabi saya yang saranin, oke lah. Kalau ente yang saranin itu bakal tambah jadinya. Iya, wajar tambah karena kencing unta kalian minum. Oh, enggak. Kalau gini, Pak. Kalau kencing unta itu kan ya
Nabi menyarankan hanya untuk orang saat itu saja. Beda dengan Kristen, minum kencing sendiri. Makanya kau penyakitan karena kau gak minum kencing unta. Bang, Ustaz. Kalaunya Kencing masalah unta minum. masalah minum kencing itu, Bang ya, di Kristen minum kencing Kencing unta sendiri, kau bukan minum. kencing unta. Nih. Kencing unta kau minum, baru sembuh itu di 2 jam. Enggak. Kata di Kristen di kitab Abang minum kencing sendiri, ya. Nih ya. Ini kalau Kristen, kalau di Kristen makan tai sendiri dengan minum kencing sendiri. Nah, ya. Gelang tangan kau itu perlu. Iya, makanya di Kristen ini Bang, ya selain minum kencing sendiri, terus juga makan tai sendiri, juga selangkangan dia pikir selalu gitu ya. Bodoh kau. Kenapa saya punya ayatnya di Kristen? Mana? Saya punya ayatnya di Kristen, makan kencing sendiri, minum kencing sendiri, ada. Kencing unta. Nih ya. Nih ya. Bentar. Saya bukakan buat Anda ya.